Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Alhamdulillah sahabat beriman, kita kembali bertemu di channel ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu menyertai langkah kita semua. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video penuh hikmah dan ilmu dari channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap perempuan muslim tentu menginginkan kebahagiaan sejati, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Namun, kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jalan keselamatan hanya bagi mereka yang tunduk kepadanya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah, ucapan, dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang dosa yang dibenci Allah, tentu bukan semata-mata dosa besar seperti syirik atau zina yang langsung tampak jelas. Namun, ada banyak dosa yang sering dilakukan tanpa disadari oleh sebagian wanita, bahkan dianggap sepele. Padahal, dari dosa yang kecil dan dianggap biasa inilah bisa muncul kemurkaan Allah yang besar. Salah satu yang perlu kita waspadai adalah keinginan untuk mengubah ciptaan Allah hanya demi kecantikan atau pujian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 119, "Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, wa man yattahidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Artinya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Ayat ini menjadi peringatan bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa alasan medis, seperti operasi plastik, menambah atau mengurangi bentuk tubuh, dan sejenisnya, merupakan bisikan syaitan yang menjerumuskan. Kecantikan sejati bukanlah pada bentuk wajah atau tubuh, melainkan pada hati yang tunduk kepada Allah dan perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah. Sahabat beriman, dosa berikutnya yang dibenci Allah adalah ketika seorang wanita menyukai sesama jenis atau melakukan hubungan sejenis. Islam dengan tegas melarang perbuatan ini karena melawan fitrah penciptaan manusia. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan untuk menyimpang dari kodratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man amila amala qaumi Lutin." Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis riwayat Ahmad. Laknat berarti jauh dari rahmat Allah, maka betapa besar dosanya jika seorang wanita justru bangga atau menormalisasi perilaku yang jelas-jelas diharamkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup seorang wanita memang penuh dengan ujian dan godaan. Ada kalanya seseorang ingin tampil lebih menarik, diakui dan dikagumi. Namun, jika keinginan itu membuatnya berpakaian namun telanjang, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Nisa'un kasiyatun 'ariyatun, mumilatun ma'ilatun, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan menarik perhatian laki-laki. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Hadis Muslim. Hadis ini begitu tegas. Maksud berpakaian tapi telanjang bukan berarti tanpa busana, tetapi memakai pakaian yang ketat, tipis, atau memperlihatkan lekuk tubuh. Banyak wanita kini tergoda oleh tren dan mode yang menampilkan aurat, padahal pakaian seharusnya menjadi pelindung kehormatan, bukan alat untuk menarik pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair. Artinya, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan, tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Sahabat beriman, dari ayat ini kita belajar bahwa pakaian terbaik bukanlah yang paling indah di mata manusia, tetapi yang paling menjaga kehormatan di hadapan Allah. Dosa berikutnya yang juga sangat dibenci Allah adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Syirik besar adalah mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah, sedangkan syirik kecil bisa muncul dari hati yang ingin dipuji manusia dalam ibadah. Kadang seseorang beramal bukan karena Allah, tapi agar terlihat soleh. Itulah riya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sejati. Dunia hanyalah persinggahan sementara, tempat kita menanam amal dan mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda seseorang yang akan meninggal bukan untuk menakuti, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa waktu kita di dunia begitu singkat dan berharga. Setiap orang akan mengalami detik-detik terakhirnya di dunia ini. Tidak ada satu jiwa pun yang dapat menunda atau mempercepatnya walau sesaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Artinya, setiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak takut pada kematian, tetapi justru mempersiapkan diri menghadapinya dengan hati yang tenang dan penuh iman. Karena bagi orang beriman, kematian adalah pertemuan yang indah dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sahabat beriman, ketika kita melihat orang yang kita sayangi menunjukkan tanda-tanda akan berpulang, hendaklah kita hadapi dengan keikhlasan. Jangan hanya menangis, tapi iringilah dengan doa. Bacakan kalimat La ilaha illallah, lantunkan surat Yasin atau Ar-Rahman, dan doakan agar ruhnya diterima di sisi Allah.